Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 11 Juli tahun 2022. 11 Juli tahun 2022. Dan pekabaran kita untuk hari ini dengan judul apa saja yang kita minta dalam namanya Ia akan lakukan. Sekali lagi, apa saja yang kita minta dalam namanya, Ia akan lakukan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 11 Juli 2022 dengan judul apa saja yang kita minta dalam namanya Ia akan lakukan. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Berjalan di jalan iman yang sempit, percayalah pada semua janji Tuhan. Percaya pada Tuhan meski dalam kegelapan. Itulah saatnya untuk beriman. Tetapi engkau sering membiarkan perasaan mengatur hidupmu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Allah dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus, Yesus yang mulia. Engkau tidak menjadikan kelayakannya untuk menjadi segalanya. Hal terbaik yang bisa engkau lakukan tidak akan menghasilkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkanmu. Darahnya yang akan menyucikan engkau. Tetapi engkau harus berusaha keras. Engkau harus melakukan apa yang engkau bisa lakukan. Bersemangatlah dan bertobat, lalu percayalah. Saya melihat bahwa jika kita tidak merasakan jawaban langsung atas doa-doa kita, kita harus berpegang teguh pada iman kita dan tidak membiarkan ketidakpercayaan masuk, karena itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Jika iman kita goyah, kita tidak akan menerima apapun darinya. Keyakinan kita pada Tuhan harus kuat. Dan saat kita sangat membutuhkannya, berkat akan turun ke atas kita seperti hujan deras. Ketika para hamba Tuhan berdoa untuk meminta roh dan berkat-Nya, terkadang itu datang dengan segera, tetapi itu tidak selalu diberikan. Pada saat seperti itu, jangan menjadi lemah. Biarlah imanmu memegang teguh janjinya bahwa itu akan datang. Biarlah kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seringkali berkat itu akan datang ketika engkau sangat membutuhkannya. Dan engkau secara tidak terduga menerima pertolongan dari Tuhan ketika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan akan dimampukan untuk mengucapkan firman dengan jelas dan penuh kuasa. Jadi apa saja yang kita minta dalam namanya, Ia akan lakukan. Maksudnya adalah Ia akan penuhi, Ia akan cukupkan. Itulah sebabnya ini adalah keyakinan. Ini soal keyakinan, ini soal iman kita kepada Tuhan. Karena kalau kita yakin bahwa doa kita didengar, maka keyakinan kita itulah yang akan menjawab doa kita. Kalau kita berdoa tanpa kita yakin bahwa doa kita tidak didengar, maka akan jadi seperti apa yang kita yakini. Jadi apa saja yang kita minta dalam namanya, Ia akan melakukannya. Yang penting kita minta di dalam nama Tuhan. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, bukan oleh karena keinginan, tetapi memang betul itu kita butuhkan, maka pasti itu akan dijawab. Berbeda dengan ketika kita menginginkan sesuatu, sebenarnya itu bukan kebutuhan kita, tapi hanya keinginan saja. Maka bisa saja bukan Tuhan jawab, bukan Tuhan tidak juga menjawab,
Artinya bahwa ketika tidak ada jawaban, berarti Tuhan menjawab tidak. Jadi tetap itu jawaban. Atau Tuhan jawab dalam bentuk yang lain. Kita mengingini ini, tapi yang terjadi adalah hal yang lain yang kita tidak pernah ingini, tetapi itu yang terjawab. Itu berarti bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya punya banyak sekali pengalaman dari anggota-anggota jemaat yang ketika bergumul, menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Itu pun Tuhan menjawab sama seperti kepada janda yang ada di Sarfat, bahwa dia tidak langsung memenuhi mungkin stoplessnya, atau mungkin apa kita bisa katakan seperti tempat tempayan penuh dengan terigu atau dengan tepung, lalu kemudian botol penuh dengan minyak. Tidak, setiap hari Tuhan mengembalikan sedikit demi sedikit. Jadi setiap hari sedikit, seperti iman kemarin, demikian pula hari ini sedikit lagi. Jadi setiap hari kita diajar bergantung kepada Tuhan. Kalau kita minta sesuatu lalu Tuhan memberikan langsung berlebihan kepada kita, bisa saja kita lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan bisa penuhi apa yang kita minta dalam nama Tuhan. Kita minta itu dan Tuhan bisa cukupkan. Tetapi selalu ingat bahwa Tuhan rindu agar kita selalu bergantung kepadanya. Tuhan memberkati pekabaran di pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah dapat menguatkan kami, bahwa kami tahu Tuhan akan memberikan kepada kami sesuai apa yang kami butuhkan, yang Tuhan tahu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami diajar terus bergantung kepada Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua rencana aktivitas kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya keberhasilan kami rasakan kemarin, kami rasakan juga hari ini. Dan kami percaya berkat-berkat Allah yang besar boleh dicurahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.